Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Arifin, ya, yang akan mengajarkan materi tes intelijensi umum. Ya. Dalam hal ini, untuk pokok bahasanya adalah numerik dan sub pokok bahasanya adalah perbandingan. Oke, dalam tes intelijensi umum itu ada 3 materinya, numerik, verbal, dan figural. Untuk kesempatan ini kita akan bahas tentang numerik. Nah, bukan numerik secara umum ya, tapi ada lagi numeriknya secara khusus. Ya, untuk numerik sendiri kita akan belajar tentang angka-angka, perhitungan, hingga masalah uraian cerita menjadi angka-angka. Kemudian untuk kemampuan numerik sendiri ada 4 sub pokok bahasanya ya, berhitung dari angka, perbandingan, dan soal cerita. Nah, untuk kesempatan malam ini kita akan bahas tentang perbandingan ya, sekaligus sedikit menyinggung dengan soal cerita. Baik, perbandingan kuantitatif intinya menarik kesimpulan berdasarkan 2 data kuantitatif. Sedangkan pada soal cerita intinya adalah analisis kuantitatif dari informasi. Saya baca secara cepat ya Bapak Ibu, nanti filenya bisa dibaca sendiri di rumah masing-masing. Kemudian untuk perbandingan tersendiri ada 2 bagian ya. Bagian yang pertama perbandingan senilai dan yang kedua adalah berbalik nilai. Untuk yang pertama adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah suatu perbandingan yang apabila suatu nilai ditambah, maka jumlah pembandingnya juga bertambah. Kalau dibuatkan dalam bentuk grafik, grafiknya akan cenderung naik ya. Semakin tinggi nilai A-nya, maka nilai B-nya juga akan semakin tinggi. Selanjutnya, contoh dari perbandingan senilai. Misalkan dalam membeli 3 HP diperlukan uang 6 juta rupiah. Tapi kalau kita mau membeli lebih dari 3 HP, maka disiapkan juga uang lebih dari 6 juta rupiah. Sebaliknya, kalau ingin membeli kurang dari 3 HP, ya berarti uang yang diperlukan juga kurang dari 6 juta rupiah. Nah, kalau kita mau membeli 3 buah HP, butuh 6 juta rupiah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau membeli 2 HP? Ya, berarti kira-kira kita membutuhkan dana sebesar 4 juta rupiah. Kalau satu HP yang mau dibeli, mungkin kita butuhkan sekitar 2 juta rupiah. Nah, untuk 4 HP, ya tentu semakin besar biaya yang dibutuhkan. Begitu juga dengan 5 HP, mencapai 10 juta rupiah. Ya, intinya semakin banyak HP yang akan kita beli, maka semakin besar pula uang yang harus kita keluarkan. Itulah namanya perbandingan senilai. Untuk kasusnya, yang pertama, jumlah barang dengan harga barang. Semakin banyak barang yang akan kita beli, tentu harganya juga akan semakin tinggi. Kemudian, jumlah karyawan dengan besaran gaji. Semakin banyak jumlah karyawan di suatu perusahaan, maka uang yang dikeluarkan untuk membayar gaji karyawan tersebut juga akan semakin besar. Yang ketiga, jumlah uang dengan waktu menyimpannya atau habisnya. Semakin banyak kita memiliki uang atau tabungan, maka semakin lama pula habis. Itulah sekilas tentang perbandingan senilai. Kita lanjut yang bagian keduanya adalah perbandingan berbalik nilai. Ya, kebalikan dari perbandingan senilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang apabila nilainya ditambah, maka nilai pembandingnya malah berkurang. Kalau dibuatkan dalam bentuk grafik, maka grafiknya cenderung turun. Ini semakin
tinggi nilainya, maka semakin kecil pembandingnya. Kita lihat di contohnya. Misalkan dibutuhkan 4 pekerja untuk mengerjakan sebuah rumah dalam waktu 4 bulan. Kalau jumlah pekerjanya ditambah, maka waktu pengerjaannya akan berkurang. Jadi semakin banyak pekerjaannya, semakin berkurang waktu pekerjaannya. Begitu juga sebaliknya. Kalau jumlah pekerjaannya dikurangin, maka lama pengerjaannya itu akan semakin lama. Misalkan 4 pekerja untuk 4 bulan. Bagaimana kalau cuma 2 pekerja saja? Nah, tentu saja waktu pengerjaannya akan semakin lama, misalnya 8 bulan. Apalagi cuma 1 pekerja saja, mungkin memakan waktu lebih dari setahun. Kemudian, untuk 8 pekerja, tentu waktu yang dibutuhkan semakin singkat. Begitu juga dengan 16 pekerja. Nah, di sini terlihat bahwa semakin banyak jumlah pekerjanya atau tukangnya, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut juga semakin singkat. Untuk kasus yang lain, selain dari jumlah pekerja dengan waktu penyelesaian, yang kedua adalah kecepatan dan waktu. Kalau Bapak Ibu bepergian dengan menggunakan kendaraan, semakin cepat ya kecepatan yang digunakan pada kendaraan tersebut, maka waktu tempuhnya juga akan semakin singkat. Ya. Kemudian jumlah anggota keluarga dengan persediaan makanan. Ya, kalau jumlah anggota keluarganya semakin banyak, ya persediaan makanannya akan lebih cepat habis ya dibanding dengan kalau jumlah anggota keluarganya sedikit. Oke, itulah untuk perbandingan berbalik nilai. Kemudian kita lanjut pada rumusnya untuk perbandingan senilai maupun rumus perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau melihat rumus-rumus seperti ini ya, yang tidak terbiasa dengan matematika tentu langsung pusing ya, pusing 7 keliling. Tapi tidak usah khawatir karena di sini saya akan menggunakan pendekatan yang lebih sederhana. Jadi saya tidak akan menggunakan kedua rumus umum yang di atas ini, tapi saya gunakan yang lebih sederhana saja, yaitu satu saja rumus. Nah, untuk tips dan triknya, dalam menyelesaikan masalah perbandingan, kita hanya memperhatikan hasilnya saja. Kira-kira nanti hasilnya naik atau turun. Kalau hasilnya naik, kita gunakan nilai besar dibagi dengan nilai kecil. Sebaliknya, kalau hasilnya turun, maka rumusnya nilai kecil dibagi dengan nilai besar. Nah, itu saja yang diingat. Besar dibagi kecil kalau hasilnya naik, kecil dibagi besar kalau hasilnya turun. Nah, kemudian tips yang lain adalah untuk mempercepat pengoperasiannya, maka dahulukan operasi pembagian, lalu operasi perkalian. Tidak usah terlalu memikirkan dengan rumusnya, ini tidak sesulit yang kita bayangkan. Ini mudah saja ya, disimak saja dengan serius. Saya yakin Bapak Ibu bisa menyelesaikannya. Oke, untuk contoh yang pertama ini saya yang akan menjawabnya sendiri. Nanti untuk contoh kedua dan seterusnya, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk ikut menjawabnya. Ya, bisa dijawabnya lewat chat. Contoh yang pertama, saya sendiri akan menjawabnya. Upin membeli 3 gelas jus jeruk dengan harga 45.000. Jika Upin memiliki uang 60.000, maka jus jeruk yang bisa dibeli adalah berapa gelas? Nah, ini cara penyelesaiannya secara matematis ya, secara formal seperti ini cara penyelesaiannya. Tulis dulu diketahui, A1-nya sama dengan 3, B1-nya 45.000, B2-nya 60.000. Yang ditanyakan adalah A2-nya. Nah, untuk menyelesaikan soal dari A2, ya, rumus yang mana kita pakai? Tadi kan ada rumus perbandingan senilai dan ada rumus
perbandingan berbalik nilai. Jadi ditentukan dulu apakah dia senilai atau berbalik nilai. Logikanya, semakin banyak jus yang akan dibeli, semakin besar pula uang yang diperlukan. Sebaliknya, semakin sedikit jus yang akan dibeli, semakin sedikit pula uang yang diperlukan. Jadi ini perbandingannya berbanding lurus, sehingga kita memilih jenis perbandingan senilai. Ya. Kalau sudah tahu bahwa ini merupakan perbandingan senilai, maka kita tinggal menggunakan rumus yang tadi ya tentang perbandingan senilai. Nah, kemudian dihitung secara matematis bla 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 sampai dapat nilai 4 sehingga jawabannya adalah 4. Nah, tentu saja untuk menyelesaikan persoalan ini sesuai dengan aturan matematika, sesuai dengan yang dipelajari SMP SMA, yang pastinya membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Sedangkan untuk menyelesaikan soal-soal CPNS itu waktunya sangat singkat sehingga cara yang seperti ini tentu tidak tepat ya sebagai pilihan. Jadi kita menggunakan cara tersendiri. Bagaimana caranya? Ingat tadi ya tips dan triknya. Perhatikan hasilnya. Apakah turun atau naik? Ya. Jadi kalau punya uang 45.000, dapat 3 gelas. Sekarang bagaimana kalau punya uang 60.000? Kira-kira jumlah gelasnya bertambah atau berkurang? Kalau bertambah berarti naik, kalau berkurang berarti turun. Saya perjelas lagi. Kalau Bapak Ibu mempunyai uang 45.000, bisa membeli 3 gelas jus jeruk. Bagaimana kalau Bapak Ibu punya uang 60.000? Apakah jumlah jusnya akan bertambah atau berkurang? Tentu saja akan bertambah. Betul sekali bertambah. Nah, kalau bertambah, rumusnya tadi berarti yang besar dibagi dengan yang kecil. Ya. Kalau berkurang, yang kecil dibagi dengan yang besar. Jadi antara dua pilihan tadi, yang lebih besar dibagi dengan yang lebih kecil. Karena jumlah jus jeruknya bertambah. Jadi saya ulangi lagi, kalau Bapak Ibu punya uang 45.000 bisa dapat 3 gelas. Sekarang kalau Bapak Ibu punya 60.000, apakah jumlah jus jeruknya bertambah atau berkurang? Tentu saja kalau uangnya bertambah, jumlah jus jeruknya juga akan bertambah. Berarti hasilnya akan naik. Ya. Kalau hasilnya naik atau bertambah, maka yang dipilih adalah yang lebih besar dibagi dengan yang lebih kecil. Ya. Nah, kalau sudah memilih seperti ini, tinggal diselesaikan. Cara penyelesaiannya, ya sebaiknya gunakan dulu pembagian. Ya. 60 dibagi 45 tentu tidak mudah bagi sebagian besar orang. Ya. Kita gunakan 3 dibagi 45. Jadi kalau 3-nya dibagi 3, kemudian 45-nya dibagi 3, maka hasilnya 15. Jadi 60 dibagi dengan 15. Ya. Kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan 60 bagi 15, tentu tidak masalah. Tapi bagaimana kalau Bapak Ibu kesulitan membaginya? Kalau kesulitan membaginya, maka bisa dinaikkan nilainya ataupun diturunkan nilainya. Ya. Kalau saya ambil contoh ini menaikkan nilainya. Yang 15 ini saya jadikan menjadi 20. Sedangkan yang 60 saya jadikan menjadi 80. Sehingga 80 dibagi dengan 20 hasilnya adalah 4. Nah, untuk kasus seperti ini kedua bilangan baik yang sebagai pembilang maupun penyebut itu sama-sama saya naikkan nilainya ya.
supaya hasilnya tetap seimbang. Jangan hanya yang di bawah saja yang dinaikkan atau hanya yang di atas saja dinaikkan. Kedua-duanya dinaikkan. Nah, kenapa yang di bawah saya naikkan cuman 5, sedangkan yang di atas sebanyak 20. Nah, tentu saja ini 15 saya naikkan sebanyak 5 menjadi 20 ya, supaya kalau hitungan 20 lebih mudah ya. Nah, angka 20 itu lebih mudah dihitung ya. Kalau Bapak Ibu mengambil 16, 17, nanti 80 dibagi 16 kan susah. Jadi kita mengubah nilainya ke dalam angka yang lebih mudah dihitung. Ya. Saya naikkan 15 menjadi 20. Kalau 60, saya jadikan 65. 65 bagi 20, nah, tentu saja sulit ya diselesaikan. Begitu juga dengan 70. 70 bagi 20, nah, itu masih susah. Ya. Nah, bagaimana kalau 80 ya? 8 bagi 2 kan saya kira Bapak Ibu bisa semua ya. 8 dibagi 2, hasilnya sama dengan 4. Nah, ini namanya kita menyelesaikannya dengan menggunakan nilai pendekatan. Untuk cara yang lain, bisa juga 60 dikali 3. Ya. 60 dikali 3 dibagi 45, yaitu 180 dibagi dengan 45. Kalau mahir matematika, bukan hal yang sulit untuk mendapatkan nilai 4. Tapi bagaimana kalau Bapak Ibu tidak terlalu mahir dalam menghitung seperti ini? Nah, sama kasusnya yang di atas tadi, tinggal dinaikkan nilainya saja. Ya. Bisa juga sebenarnya diturunkan ya. Bisa juga, tapi saya ambil contoh ini menaikkan nilainya. 180 menjadi 200, 45 menjadi 50. Karena 200 dibagi dengan 5, ya, atau 20 dibagi dengan 5, maka hasilnya sama dengan 4. Jadi ini contoh-contoh bagaimana cara menggunakan nilai pendekatan kalau Bapak Ibu kesulitan dalam menghitungnya. Jadi pilih nilai yang gampang dihitung. Baik, Bapak Ibu, untuk contoh yang kedua, bisa menyiapkan pulpen dengan kertasnya. Kita akan berhitung. Nanti hasilnya dikirim lewat chatnya saja. Bapak Ibu ada yang tidak mendengar suara saya dengan jelas? Suaranya terdengar jelas, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke contoh kedua, siapkan pulpen dan kertasnya. Saya beri waktu ya 30 detik untuk setiap soal. Ya, waktunya cukup cepat karena waktu kita juga sangat terbatas. 30 detik mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Sudah ada jawabannya masuk. Ada yang menjawab alfa, ada yang menjawab beta. Ya. Saya kira kalau sudah paham contoh satu, bukan hal yang sulit untuk menyelesaikan contoh yang kedua. Kita lihat dalam menyelesaikan pagar, ya, 18 hari dibutuhkan 10 orang pekerja. Kalau Bapak Ibu mau menyelesaikan pagarnya dalam waktu 9 hari, apakah jumlah pekerjanya ditambah atau dikurangi? Ditambah, Pak. Ya, betul sekali, ditambah karena kita mau mempersingkat waktunya. Kalau ditambah jadinya
Ya, hasilnya apa? Rumusnya kita pilih yang tinggi dibagi dengan yang kurang. Berarti yang kecil dibagi dengan yang besar itu kita eliminasi ya. Yang kita pilih yang tinggi dibagi dengan yang kecil. Ini yang kita selesaikan. Untuk menyelesaikannya saya kira sangat mudah ya. 18 bagi 9 sama dengan 2. 2 kali 10 sama dengan 20. Jadi saya ingatkan sebaiknya dibagi dulu ya. Dibagi dulu, kalau sulit untuk dibagi baru dikali. Kalau seperti contoh ini, 18 mau dikali dengan 10 itu hasilnya tinggi ya, 180. 180 bagi 9 mungkin bagi sebagian orang itu hal yang cukup sulit ya. Kalau saran saya, dahulukan membagi lalu mengalikan. Jadi jawaban yang tepat adalah 20. Ya, saya lihat hampir semuanya benar ya. Baik, Bapak Ibu siap-siap untuk contoh yang ketiga. Waktunya sama 30 detik. Oke, waktunya habis. Oh, sudah ada jawaban yang masuk. Serentak menjawab A. Ya, kita lihat saja seperti apa jawabannya. Arif berangkat dari kota A ke kota B dengan mengendarai sebuah mobil berkecepatan rata-rata 60 km per jam selama 5 jam. Jika Arif kembali dari kota B ke kota A selama 3 jam, maka kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah, nah kita lihat, waktu berangkat adalah 5 jam. Ya, berarti kecepatannya 60 km. Tapi saat pulangnya hanya 3 jam saja. Berarti waktunya berkurang ya. Nah, kalau waktunya berkurang, kira-kira kecepatannya berkurang atau bertambah? Ya, tentu saja kecepatannya bertambah. Maka rumus yang kita pilih adalah yang besar dibagi dengan yang kecil. Ya, yang besar dibagi dengan yang kecil karena waktunya atau kecepatan rata-ratanya bertambah, sedangkan waktunya berkurang. Untuk menyelesaikan model yang seperti ini saya kira mudah saja ya. Cuman saya ingatkan sebaiknya jangan dikali ya. Sebaiknya dibagi dulu. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Atau kalau ada nolnya 20. Sisa dikalikan 5 dikali dengan 20 hasilnya adalah 100. Oke, luar biasa. Sudah bisa menyelesaikan contoh ketiga ya, dengan benar semua. Kita beralih ke contoh yang keempat. Izin bertanya boleh Pak? Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, bisa lewat voice, bisa lewat chat. Begini Pak, kalau seandainya kita dapat soal, tapi dengan perbandingan ada satu 5 jam dan satunya lagi itu kayak 3 jam 20 menit. Itu bagaimana Pak mekanisme buat perhitungannya? Oh ya, itu Apakah menggunakan dibalikin semua ke 20 menit atau gimana? ya. Terima kasih Pak. Ada nanti contoh soal untuk yang seperti itu ya, karena itu tidak masuk di perbandingan. Ya. Jadi sabar dulu ya, nanti kalau yang itu kita menggunakan rumus rata-rata, bukan rata-rata yang biasa kita gunakan A tambah B bagi 2 ya, enggak. Jadi dia ada rumus tersendirinya ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ada pembahasannya tersendiri. Jadi dia tidak masuk ke perbandingan.
Baik, masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh 4. Oke. Silakan, waktunya 30 detik. Oke, waktunya cukup 30 detik. Semua jawaban yang masuk adalah beta. Nah, ini selain benar jawabannya juga semakin cepat cara kerjanya ya. Oke, luar biasa. Di sini intinya adalah dengan 6 pekerja kita akan mengeluarkan biaya 30 juta. Bagaimana kalau pekerjaannya menjadi 8? Berapa biaya yang akan kita keluarkan? Nah, kembali ke intinya tadi, apakah biayanya bertambah atau berkurang? Kalau pekerjaannya bertambah, apakah biayanya ikut bertambah? Ya, tentu saja bertambah karena semakin banyak orang yang digaji. Sehingga kita memilih rumus nilai yang besar dibagi dengan nilai yang kecil. Kemudian di sini saya tuliskan 30, tapi bukan 30 juta ya. Kalau 30 juta terlalu panjang menuliskannya. Nanti di hasil akhir kita tambahkan nolnya sebanyak 6. Jadi ini hanya penyederhanaan saja supaya Bapak Ibu tidak usah terlalu repot-repot menghabiskan waktu untuk menulis angka yang begitu panjang. Langsung saja dioperasikan. Kalau 8 bagi 6 kesulitan, maka gunakan 30 bagi 6. 30 bagi 6 sama dengan 5. Kemudian 5 dikali dengan 8, hasilnya 40. Jadi uang untuk membayar ke 6 pekerja per bulan adalah 40 juta. Nah, ini lingkarannya salah ya. Bukan 35 ya, tapi 40 juta. Jadi betul jawabannya adalah B. Baik, kita lanjut lagi ke contoh yang kelima. Waktunya sama 30 detik. Oke, waktunya habis. Oke, sudah ada jawaban yang masuk. Semua jawabannya masuk, jawabnya alfa. Oke, kita lihat saja. Jika seseorang mampu membaca 300 kata per menit, ya, untuk menyelesaikan satu buku, dia membutuhkan waktu 4 jam. Ya. Nah, bagaimana kalau ada orang lain yang mampu membaca 400 kata per menit? Berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan buku yang sama? Ini intinya semakin cepat cara membacanya, maka waktu yang dibutuhkan semakin singkat. Nah, kira-kira kalau kecepatan membacanya 400, maka waktunya akan bertambah atau berkurang. Ya, tentu saja waktunya berkurang. Nah, sekarang berapa kurangnya waktu tersebut? Kita hitung.
Kalau berkurang atau hasilnya turun, kita memilih rumus yang kecil dibagi dengan yang besar. Sedangkan ini yang kedua, yang besar dibagi yang kecil, ini kita eliminasi saja. Kita selesaikan yang kecil dibagi dengan yang besar. 3/4 dikali 4, ya mudah saja ya. 4 bagi 4 sama dengan 1, 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi tidak sulit untuk menghitungnya karena memang ini soalnya saya desain supaya lebih mudah dihitung ya. Nanti nomor-nomor selanjutnya saya akan berikan contoh-contoh yang lebih kompleks perhitungannya. Yang jelas sudah paham, Bapak Ibu sudah paham kalau menyelesaikan soal perbandingan, lihat saja apakah hasilnya naik atau turun. Kalau hasilnya turun berarti nilai kecil dibagi dengan nilai besar. Tapi kalau hasilnya naik berarti nilai besar dibagi dengan nilai kecil. Oke, semua menjawab A, semua jawabannya juga benar. Ya, kita beralih ke contoh yang ke-6. Ini soalnya sedikit bervariasi. Oke, waktunya habis. Nampaknya belum ada jawaban yang masuk. Saya tunggu 15 detik lagi. Oke. Waktunya sudah saya tambahkan, masih belum ada jawaban yang masuk. Oke, enggak apa-apa, kita diskusikan sama-sama. Nah, untuk kasus seperti ini, perlu untuk menyamakan satuannya ya. Nah, kalau yang pertama tadi, gedungnya 98 meter. Sedangkan bayangannya adalah 42 meter. Jika ada gedung lain yang tingginya 0,035 km, maka berapakah tinggi bayangannya? Jadi kalau sore hari ya, mungkin terlihat jelas berapa tinggi bayangannya atau berapa panjang bayangannya ya. Nah, untuk kasus seperti ini, yang pertama itu satuannya meter, sedangkan yang kedua satuannya adalah kilometer. Tinggal mengubah satuannya menjadi meter. Ya, jadi 0,035 km sama dengan 35 meter. Jadi kalau waktu SD ya, mungkin kelas 5 apa kelas 6 ya, kita belajar kilometer, hektometer, dekameter, dan seterusnya ya, sampai milimeter. Nah, untuk perubahannya dari meter atau dari kilometer ke meter itu perbandingannya 1:1000. Jadi kalau 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Tapi kalau 0,035 kilometer hasilnya adalah 35 meter. Kalau waktu SD dulu biasa kita pindahkan komanya ya. Komanya kita pindahkan sebanyak 3 langkah ya, komanya dipindahkan sebanyak 3 langkah sehingga tersisa 35 meter. Nah, sekarang kalau gedungnya 98, bayangannya 35, kalau gedungnya 98, bayangannya 42, kemudian ada gedung yang lain tingginya 35, kira-kira bayangannya ini bertambah atau berkurang? Kalau gedung pertama 98, bayangannya 42. Gedung yang kedua tingginya cuma 35.
maka ya betul sekali bayangannya akan berkurang ya. Jadi semakin tinggi gedungnya, maka semakin panjang juga bayangannya. Begitu juga sebaliknya, semakin pendek gedungnya, maka semakin pendek juga bayangannya. Jadi kita akan menggunakan rumus yang kecil dibagi dengan nilai yang besar. Nah, sekarang bagaimana menghitung seperti ini? Waduh, 35 dibagi dengan 98. Susah ya. 42 dibagi dengan 98. Waduh, susah juga. Atau kita kalikan. 35 dikali dengan 42. Waduh, susah juga ini. Mau dibagi, mau dikali, susah semua ya. Nah, sama dengan contoh yang tadi ya, contoh pertama kedua. Kalau terkait dengan masalah seperti ini, kita gunakan saja nilai pendekatan. Nilai pendekatan mana yang mau kita pakai? Nah, ini ada 98 ya. 98 ini enaknya kalau kita jadikan 100. Karena kalau sesuatu dibagi dengan 100 itu biasanya lebih mudah. Nah, kemudian yang di atas 35 kita jadikan, bisa kita jadikan 50 tapi terlalu jauh ya. Nah, kita ubah saja yang 42. 42-nya jadi 50. Jadi 42-nya menjadi 50. Kemudian yang 98-nya menjadi 100. Kalau 50 ketemu dengan 100, ya gampang saja ya. 100 dibagi 50 ya sisanya cuma 2 ya. Nah, jadi 35 dibagi dengan 2 dikali 1 ya. 35 dibagi 2 ya kira-kira hasilnya 17. Tapi hasil ini bukan hasil yang tepat ya. Hanya hasil perkiraan saja. Sehingga kita harus cocokkan ya. Cocokkan berapa nilai yang paling dekat dengan 17. Ya. Tadi satuannya sudah kita ubah ke dalam meter. Yang dekat dengan 17 meter adalah 15 meter. Ya. Ada yang bertanya, Pak, cara melakukan pendekatan biar gampang menghitung ada syaratnya atau tidak? Untuk syaratnya kita lihat dulu jawabannya ya. Jawabannya itu mestinya jawabannya itu nilainya tidak terlalu dekat ya. Misalnya ini contohnya A-nya 0,15, B-nya 50. Ini kan jauh ya, antara 0 dengan 20. Antara 20 dengan 5 kan jauh ya. 5 dengan 15 juga jauh. 15 dengan 15, tapi ini meter, ini kilometer, ini juga jauh sekali. Jadi untuk melakukan nilai pendekatan, ya biasanya kita lihat jawabannya, apakah jawabannya itu angka-angkanya berdekatan atau tidak. Nanti kalau di jawabannya ada yang tertulis 15, 16, 17, nah itu yang agak sulit ya kita melakukan nilai pendekatan. Jadi intinya kita perhatikan dulu jawabannya, apakah jawabannya itu memiliki variasi yang jauh, nilai yang berjauhan atau tidak. Ya. Karena kalau nilainya dekat-dekat, maka tentu sulit untuk melakukan nilai pendekatan. Tapi kalau umumnya kalau angkanya sulit dihitung, maka hasil dari jawabannya itu memiliki variasi yang tinggi atau jawabannya jauh perbedaannya sehingga bisa digunakan pendekatan. Kecuali kalau soalnya ya agak mudah dihitung, nah biasanya itu jawabannya berdekatan nilainya sehingga sulit melakukan nilai pendekatan. Jadi itu jawaban saya syarat untuk pendekatan. Kita lanjut ke contoh. Ya, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang Ya, Pak, mau nanya sebentar. Suaranya, kalau suaranya kurang bagus bisa lewat chat saja ya. Kalau suaranya terputus-putus bisa lewat chat saja. Oh ya Pak, mau tanya. Ya. Jadi buat gampang menghitungnya ini kan dari 98 ke 100 kan cuma ditambah 2. Dari 42 ke 50 kan ditambah 8. Jadi untuk menambahnya itu nggak harus sama ya. Misalnya 98 ke 100 tambah 2. Jadi
Ya, betul sekali, tidak Jadi harus bebas. sama ya. Karena kalau dia sama, maka perhitungannya akan kembali sulit ya. 98 ditambah 2 menjadi 100. 42 ditambah 2 menjadi 44. 44 dibagi dengan 100 kan tetap saja sulit. Ya, sulit dihitung 44 dibagi dengan 100. Makanya bisa mengubah ya, bisa mengubah kedua-duanya dan tidak harus sama penambahannya ya. Tidak harus sama. Kalau bisa sama itu lebih bagus ya, karena nilai pendekatannya itu lebih akurat dibandingkan dengan yang agak jauh ya. Kemudian cara yang lain tidak harus dijumlahkan ya, bisa dikurangi ya. Nah, misalnya ini 98 mau dikurangi menjadi 90. Tapi kalau menggunakan nilai 90 kan masih sulit ya untuk diselesaikan. Kecuali nanti nilainya di sini bukan 98, misalnya 103. Kalau nilainya di sini 103, nah kita kurangin saja menjadi 100. Nah, supaya adil, yang di atas itu juga kita kurangi. Yang tadinya 42 ya mungkin bisa kita kurangi menjadi 40 ya. Kalau 40 dengan per 100 kan lebih ringan untuk menghitungnya dibandingkan dengan angka-angka yang rumit ya, seperti 102 tadi ya. Oke, waktu kita terbatas ya. Kita lanjut ke contoh yang ke-7. Waktunya 30 detik. Oke, waktunya habis. Oh, ada yang menjawab ya. Oke. Ya, kita lanjut saja ya. Nah, karena waktu kita terbatas. Baik. Untuk 84 sepatu dapat diselesaikan dalam 21 hari. Yang ditanyakan di sini adalah total sepatu yang dapat dibuat. Ada berapa banyak sepatu yang dapat dibuat? Oke. Kita bisa menghitungnya ada dua cara ya, berdasarkan penambahan sepatunya ataukah langsung pada totalnya. Saya tunjukkan cara yang pertama dulu. Cara yang pertama itu berdasarkan penambahannya. Kalau 21 hari bisa membuat 84 sepatu, maka dalam waktu 7 hari, apakah jumlah sepatunya bertambah atau berkurang? Ya, tentu saja berkurang, ya, karena 20 semakin banyak harinya, maka semakin banyak sepatu, semakin sedikit harinya, maka semakin sedikit sepatu. Tentu saja berkurang. Jadi kita pilih yang kecil dibagi dengan yang besar. Untuk penyelesaiannya 7 dengan 21 bisa menggunakan sepertiga. Ini juga menggunakan nilai pendekatan ya. Nah, nilai pendekatan yang ada di sini berbeda dengan nilai pendekatan yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya itu yang di atas saya bagi, yang di atas saya jumlahkan, yang di bawah juga saya jumlahkan. Nah, kalau yang di sini ini kan sepertiga ya. Kemudian yang satunya 84. Nah, mudahnya 84 ini saya bulatkan menjadi 90 ya. Saya tambahkan menjadi 90. Nah, kalau 3 ini saya tambahkan menjadi 4, 90 bagi 4 kan susah juga ya. Lebih mudah kalau kita menggunakan 90 dengan 3. Berarti pembaginya saya tidak ganggu ya. Saya tidak tambahkan ya. Yang saya tambahkan hanya 84 menjadi 90. Nah, kalau ada penambahan yang di atas, maka tandanya bukan lagi tadi tanda yang tanda sama dengan bergelombang ya. Itu tadi tandanya itu pendekatan. Kalau yang ini tandanya adalah lebih kecil. Jadi nanti jawabannya itu akan lebih kecil
dari angka yang kita dapatkan karena tadi sudah kita tambahkan ya. Kalau dari awal kita tambahkan, maka nanti di akhirannya itu kita harus kurangi supaya tetap adil ya. Jadi 90 dibagi dengan 3, ya mudah saja untuk menyelesaikannya, sehingga hasilnya adalah 30. Nah, ingat tandanya itu lebih kecil, berarti cari jawaban yang lebih kecil dari 30. Ya. Jadi jawabannya nanti bisa mencari nilai yang lebih kecil dari 30. Tapi bukan itu jawabannya, karena yang ditanyakan adalah total sepatu. Ya. Kalau sebelumnya ada 84 sepatu, ditambah 7 hari atau bertambah 30 sepatu. Jadi kalau kita total menjadi 84 ditambah 30. Hasilnya sama dengan 114. Tapi ingat, dia harus punya nilai yang lebih kecil dari 114 ya. 114 ini ada tandanya lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Ya, kembali tadi ke sini 84-nya tadi saya jumlahkan menjadi 90. Sedangkan 3-nya tetap ya, sehingga nilainya harus dikurangi ya. Nilai yang lebih kecil dari 114 adalah 112. Jadi jawabannya adalah 112. Ini untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua adalah langsung menghitung total sepatunya. Ya. Kalau cara yang pertama, hitung dulu tambahannya, kemudian setelah dapat tambahannya, lalu dihitung totalnya. Cara yang kedua, langsung menghitung totalnya. Sehingga diperoleh hari yang digunakan 21 hari ditambah dengan 7 hari adalah 28 hari. Sehingga kita akan cari nilai totalnya. Nah, sekarang 21 dibagi dengan 28 atau 28 dibagi dengan 21. Nah, kita lihat. Kalau 21 hari bisa buat sepatu 84. Kalau harinya ditambah menjadi 28, maka jumlah sepatunya juga akan bertambah. Berarti kita pilih yang di bawah, 28 per 21. Untuk menghitungnya, nah ini juga pendekatan yang berbeda dengan pendekatan sebelumnya. Nah, ini ada 28 dibagi dengan 21. Nah, ini agak sulit untuk membaginya. Oleh karena itu, saya jadikan 21 di atas, 21 di bawah. Ya. Kalau 21 bagi 21 ya tentu gampang sekali ya. Nah, cuma ini jauh perbedaannya ya, antara 28 turun ke menjadi 21. Sehingga saya buatkan tanda lebih besarnya, saya double ya. Ya, artinya itu jauh dari nilai yang kita cari ya. Nah, kalau yang di atas tadi lebih kecilnya cuma 1 garis, berarti itu tidak terlalu jauh dari angka yang kita cari. Kalau saya double seperti ini berarti itu agak jauh ya. Karena memang perubahannya dari 28 menjadi 21. Hasilnya adalah 1 kali 84 ya, jauh lebih besar dari 84. Berarti kita cari nilai yang jauh lebih besar dari 84. Nah, ini ada yang lebih besar dari 84 yaitu 85, tapi ini terlalu dekat. Sedangkan tadi penambahannya cukup jauh. Sehingga kita cari lagi yang lebih tinggi dari 85. Nah, di sini ada 112. Jadi ini juga salah satu cara untuk menyelesaikan perhitungan dengan menggunakan nilai pendekatan. Baik, saya kira ada banyak yang benar ya. Kita lanjut ke contoh yang ke-8. Waktunya sama 30 detik.
Baik, Bapak Ibu, waktunya habis. Oh, ada jawabannya masuk. Kita langsung tulis saja perbandingannya. Kalau ayamnya 600 ekor, maka jumlah pakannya 240 kilogram. Bagaimana kalau ayamnya cuma 200 ekor? Nah, tentu jumlah pakannya juga semakin sedikit ya. Berarti nilainya akan turun. Berarti nilai kecil dibagi dengan nilai yang besar dikali dengan 240. Jadi kalau kasus seperti ini mudah saja 2 dibagi dengan 6 dikali 240. Nah, bisa juga ditulis 24 bagi 6 sama dengan 4 atau 40. Dikali dengan 2 hasilnya 80. Nah, 80 ini bukan totalnya ya, tapi penambahannya. Sehingga kalau kita mau mencari totalnya, berarti harus menjumlahkan 240 ditambah dengan 80. Hasilnya adalah 320. Oh iya betul. Jawaban dari Bapak Ibu. Betul ya, dapat B. Untuk cara yang kedua, langsung menghitung totalnya. Jadi Bapak Ibu silahkan dipilih mau menggunakan cara pertama atau cara kedua. Tapi kalau dari saya, saran saya itu sebaiknya menggunakan cara yang kedua. Supaya nantinya tidak keliru dalam menjawabnya. Kalau menggunakan cara yang pertama, takutnya nanti Bapak Ibu menjawabnya 80, padahal masih mau ditambahkan dengan 240. Cara yang kedua, ya tinggal lihat apakah totalnya bertambah atau berkurang. Ya tentu saja kalau ayamnya bertambah, total pakannya juga akan bertambah. Kita gunakan rumus yang besar dibagi kecil. Untuk menghitungnya, 8 dibagi 6 dikali 20, 240. Hasil akhirnya adalah 320. Oke, kita lanjut lagi ke contoh 9. Waktunya sama, 30 detik. Oke, waktunya habis. Ada jawaban yang masuk. Langsung saja kita lihat untuk di sini yang ditanyakan umur ayah dan umur ibu. Nah, kelihatan untuk perbandingannya adalah 9 dibandingkan dengan 8 ya. Selisih umur ayah dan ibu 5 tahun. Umur mereka masing-masing berapa? Jadi kalau selisihnya yang sekarang 9 banding 8 itu selisihnya 1. Bagaimana kalau sudah 5 selisihnya? Berapakah umur ayah dan berapakah umur ibu? Nah, tinggal kita cari satu persatu. Yang pertama misalnya umur ayah dulu ya. Kalau selisihnya bertambah, maka umur ayah itu harusnya juga bertambah. Nah, kalau bertambah berarti kita menggunakan rumus yang kedua ya, besar dibagi kecil. Nah, untuk menghitungnya 5 kali 9 mudah saja 45. Begitu juga dengan untuk usia ibu ya. Untuk usia ibu apakah bertambah atau berkurang? Tentu saja bertambah ya. Bertambah sehingga kita pilih rumus 5 bagi 1 kali 8. Hitungnya juga cukup mudah yaitu 40. Jadi umur ayah 45 sedangkan umur ibu 40 tahun. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang ke-10.
Oke, waktunya habis. Sudah ada jawabannya masuk. Oke, oh ini jawabannya bervariasi. Ada A, B, dan C. Oke, tidak apa-apa. Namanya juga belajar, latihan. Kita diskusikan sama-sama. Perbandingannya adalah 5:3. Ya. Kalau sekarang umur Nusa 10 tahun, berapakah sekarang umurnya Rara? Nah, kalau umur Nusa 5 menjadi 10. Nah, sedangkan umur Rara 3 menjadi berapa? Nah, apakah lebih kecil dari 10 atau lebih besar dari 10? Ya, kalau Nusa kan tua ya, berarti umur Nusa itu harus lebih besar dibanding Rara, atau umur Rara lebih kecil dari umur Nusa. Berarti kita pilih yang persamaan yang di atas ya, yang kecil dibagi dengan yang besar. 3/5 dikali 10. Hasilnya sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah Bravo B. Tunggu dulu. Nah, di sini harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena yang ditanyakan ternyata bukan usia Rara, tapi yang ditanyakan adalah selisih umur keduanya. Makanya tadi saya sampaikan sebaiknya jangan menggunakan cara yang pertama ini. Nah, gunakan cara yang kedua supaya tidak salah dalam menghitungnya, karena yang ditanyakan itu bukan umur Rara, tetapi selisih umur keduanya. Untuk selisih umur keduanya, ya, 5 kurang 3 sama dengan 2, kemudian dicari selisihnya. Tinggal kita tuliskan apakah 2/5 atau 5/2. Ya. Untuk selisihnya tentu saja selisihnya berkurang ya. Berarti kita menggunakan 2/5 dikali dengan 10 atau 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi baik cara yang pertama maupun cara yang kedua memberikan hasil yang sama. Cuma cara pertama harus hati-hati, jangan sampai yang Anda hitung umur Rara ya, padahal yang ditanyakan adalah selisihnya. Baik, masih ada sedikit waktu, kita lanjut lagi ke contoh yang 11. Oke, waktunya habis. Ada jawaban yang masuk, jawabannya juga, oh iya, ada jawaban, satu saja ya jawaban yang masuk. Baik, kita lihat saja seperti apa hasilnya. Perbandingan uang via dan Rifda adalah 3/5. Jadi ada perbandingannya 3/5. Jika dijumlahkan, hasilnya adalah 720.000. Ya, tentu saja jumlah perbandingannya adalah 8. Yang ditanyakan adalah selisih uang via dan Rifda. Nah, kalau Anda menggunakan atau Bapak Ibu menggunakan rumus pertama, kalau rumus pertama itu Anda harus mencari dulu uang via, kemudian mencari lagi uang Rifda. Berarti harus 2 kali mencari, kemudian hitung lagi selisihnya ya. Uang via dikurangi dengan uang Rifda. Jadi ada 3 kali perhitungan. Berbeda kalau langsung menggunakan rumus yang kedua, langsung mencari selisih. Jadi di sini selisih untuk perbandingannya adalah 5 kurang 3 sama dengan 2. Yang dicari adalah selisih uangnya. Jadi kita tinggal menggunakan perbandingan yang di bawah ini. Tidak usah mencari uang Rifda dan tidak usah mencari uang ya.
Nah, sekarang tinggal memilih apakah 8/2 atau 2/8 ya. Bukan hal yang susah untuk mendapatkannya ya. Kalau perbandingannya kecil, maka uangnya juga akan kecil ya. Jadi kita memilih 2/8 dikali 720 ya. Nah, sekarang untuk menghitung ini ada beberapa cara untuk menghitungnya. Bisa menggunakan 2/8 menjadi 1/4. Jadi nanti 720 dibagi 4. Tapi saya menggunakan cara yang lain, yaitu 720 ini supaya mudah dibagi dengan 8, saya jadikan saja 800. Akan tidak terlalu jauh ya. 720 menjadi 800. Ya. Tidak terlalu jauh. Cuma ingat harus ada tandanya ya. Tandanya di sini karena yang diubah itu hanya yang pengalinya saja, sedangkan pembaginya tidak saya ubah, ya. Maka saya beri tanda. Nah, kalau perubahannya naik, maka saya beri tanda lebih kecil ya. Ya, kalau contoh sebelumnya, kalau pembilan dan penyebutnya yang di atas dan yang di bawah sama-sama kita tambahkan, maka di sini bukan lebih kecil tapi mendekati ya, atau tanda sama dengannya yang bergelombang tadi ya. Nah, kalau kita kurangi nilainya 720 menjadi 700 ya, berarti di sini tandanya berubah menjadi lebih besar ya. Tapi di sini saya memilih 800. Kalau 700 dibagi 8 kan susah ya, masih susah. Tapi yang gampang itu adalah 800 dibagi dengan 8 hasilnya adalah 100. Berarti 2 kali 100 ya. Hasilnya adalah 200. Berarti kita mencari nilai yang lebih kecil dari 200. Berapakah nilai yang lebih kecil dari 200? Yang lebih kecil itu adalah 180.000. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya habis, saya langsung saja menyelesaikan nomor atau contoh yang ke-12 ya. Saya langsung saja jelaskan. Nah, untuk contoh ini mirip dengan contoh yang sebelumnya ya. Cuman di sini ada 3 orang, yaitu Iman, Amin, dan Aman ya. Perbandingannya adalah 2, 3, dan 5. Nah, untuk mencari peluru yang dimilikinya itu tidak usah mencari nilai A ini satu-satu ya, tidak usah mencari perorangannya, tapi langsung saja menghitung apakah selisihnya yang dicari atau jumlahnya. Nah, untuk kasus yang ini yang ditanyakan adalah selisih peluru Amin dan Aman. Jadi yang kita pakai Amin dan Aman. Selisihnya adalah 3/5 atau 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Sedangkan totalnya 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 10. Kemudian total seluruh butir peluru seperti yang diketahui di contoh soal ya adalah 80. Jadi untuk rumusnya sendiri menjadi apakah 2/10 atau 10/2 kali 80. Nah, kalau dia selisihnya turun, maka kalau perbandingannya turun, maka selisihnya juga pasti akan turun. Berarti kita menggunakan yang lebih kecil dibanding dengan yang lebih besar. Untuk menghitungnya saya kira tidak sulit ya. 2/1 kali 8 sama dengan 16. Jadi untuk hari ini saya kira cukup ya dengan melihat jawaban yang Bapak Ibu berikan untuk soal awal-awal tadi ya. 1 sampai 5 sama sekali tidak ada kendala. Nanti masuk ke soal ke-7 yang masuk perbandingan. Itu sudah mulai agak lama menjawabnya. Kemudian soal-soal yang terakhir tadi ini semakin lama menjawabnya, bahkan ada soal yang tidak sempat dijawab ya. Tapi tidak apa-apa, namanya juga belajar, tetap semangat ya. Tetap semangat Bapak Ibu.